Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak rahimakumullah, segenap keluarga Pak Sudarwanto, dan ini alhamdulillah hari ini bisa hadir ya, mudah-mudahan nanti seterusnya bisa hadir ya, bisa ikut majelis taklim sekalipun sebentar ya, dan juga sebulan sekali ya. Tapi insya Allah waktu yang sebentar kita ini kita akan banyak mendapatkan banyak manfaat, dan juga kumpulnya kita seperti ini memang adalah kebutuhan kita ya. Jadi salah satu ciri daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha itu ya kumpulnya dengan orang-orang soleh ya, dengan orang-orang solihah ya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan banyak manfaat ya, dari silaturahim, bermuajahah ya, tatap muka, saling doa, saling sapa, saling senyum, ya enggak? Kan manfaatnya luar biasa. Apa? Umur panjang, ya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki, Allah berikan keberkahan. Tuh, di antara manfaat ataupun fadilah daripada silaturahim. Ya, belum lagi kita tafaqquh fiddin, ya, belajar tentang ilmu agama kita. Jadi kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, salah satu di antara kebahagiaan seorang mukmin itu adalah ketika dia hadir di dalam majelis ilmu. Ya, banyak majelis di dunia ini, banyak. Majelis itu kan asal katanya jalasa, ya. Jalasa itu duduk. Jadi majelis tempat orang duduk. Orang duduk nggak usah jauh-jauh, dah kita sekitar daerah kita ini banyak orang duduk nongkrong-nongkrong. Di mall, pinggir jalan, ya kan, di stadion, tempat olahraga. Tetapi tidak semua tempat duduk itu dimuliakan oleh Allah. Tidak semua orang yang duduk berkumpul itu didoakan oleh para malaikat. Nah, siapa mereka yang didoakan oleh para malaikat? Siapa mereka yang mendapatkan curahan rahmat dari Allah? Ya ini, duduknya kita, majlisnya kita di dalam majlis fikir dan majlis zikir. Majlis zikir itu adalah majlis ilmu ya, majlis zikir itu adalah kita mengkaji ayat-ayat Allah ya, kita berzikir, kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, majlis zikir dan majlis zikir ya. Jadi rugi orang yang dia diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah ya, tapi dia nongkrong juga, duduk juga di majlis ya, tapi sia-sia. Kongko ngalor ngidul ya, cerita sana sini ya. Bahkan yang lebih ironis lagi kalau mereka bercerita tentang kemaksiatan, mereka bercerita tentang bentuk pelanggaran terhadap syariat ya. Kan sekarang orang nggak malu-malu lagi ya, berbuat maksiat bangga ya. Silakan Ibu, mangga. Pak, mangga, silakan. Mari. Boleh di sini. Alhamdulillah ya. Baik. Adiknya masih pelan enggak pada dok? Iya, adik ya. Kirim mana? Adik mau ponakan? Bapaknya kakak saya. Oh, iya. Baik. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu Bapak rahimakumullah. Ya, jadi duduknya kita di sini sekali lagi ya, itu adalah satu kebahagiaan ya.
dan ciri kebahagiaan, juga ciri kesolehan. Masya Allah, banyak sekali manfaat atau fadilahnya. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena dari sini kita akan dapat banyak manfaat. Yaitu tadi fadilah silaturahim, fadilatul ilmu. Ya, kemudian apa? Malaikat penduduk langit mendoakan kita. Ya. Penduduk bumi juga mendoakan kita. Nah, apa itu penduduk bumi? Ya, benda, pohon, tumbuhan, benda mati termasuk yang kita lewati, mereka mendoakan. Ya, bahkan kata Rasulullah, sekalipun ikan-ikan yang ada di air, tuh orang yang menuntut ilmu. Ya, bahkan Rasulullah memberikan gambaran siapa yang dia pergi menuntut ilmu, ya sama halnya dia sedang menuju kepada surga. Masya Allah. Ya, jadi kalau dirupiahkan, ya nggak ada artinya rupiah. Ya, dibanding dengan fadilah ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Dan bahkan kalau kita timbang misalnya ya, kalimat thayyibah, ilmu yang manfaat, fadilah-fadilah tadi itu dengan dunia dengan segala isinya, maka amal-amal ini akan jauh lebih berat. Kenapa? Ini yang mau kita bawa mati. Ya, bekal ilmu kita bawa mati. Supaya apa? Supaya ibadah kita semakin benar, ya, hidup kita semakin baik, semakin berkualitas. Ya. Tapi dunia ini semegah-megahnya dunia, seindah-indahnya dunia, toh suatu saat ini akan hancur. Ya, namanya kan dunia itu fana. Fana itu ya sementara. Ya, suatu saat dia akan hilang. Ya, suatu saat dia akan musnah. Nah, di mana tempat yang paling indah di dunia ini? Ya, toh suatu saat dia juga akan hancur lebur. Ya. Nah, sekarang aja kita udah lihat ya, bencana banjir di mana-mana, sekejap sesaat Allah hancurkan. Ya, tempat-tempat yang indah, pemandangan-pemandangan yang indah, ya, misalnya longsor, tsunami, macam-macam. Ya. Jadi intinya bahwa bersyukur kita kepada Allah SWT, ya, karena pada hari ini kita punya kesempatan untuk duduk di dalam majlis zikir dan majlis fikir tadi. Ya. Dan inilah yang membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau senang gitu, ya. Dia katakan ingin rasanya itu saya mau ketemu dengan Allah. Ya. Tapi karena ada 3 hal yang saya lakukan, maka saya merasa senang tinggal di dunia. Tuh, karena 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama kata beliau, sholat. Ya. Apalagi beliau betul-betul orang yang menikmati sholat. Nah, kita gimana kira-kira? Betulkah kita sudah menikmati sholat kita nih? Ya, jadi beliau itu ketika wudhu saja sudah nampak wajahnya pucat. Ya, orang bertanya, ya Umar, apa yang terjadi dengan engkau? Ya, kenapa nampak wajahmu seperti itu? Beliau katakan apa? Kamu tahu nggak? Sebentar lagi saya mau menghadap siapa? Jadi beliau sudah tunjukkan ekspresi wajahnya ketika beliau wudhu. Ya, dan di dalam sholat itulah beliau merasakan kenikmatan luar biasa. Kan sampai-sampai ketika beliau ditikam, ya, kalau nggak salah oleh Abu Lu'lu'ah, ya, beliau tidak merasakan itu. Beliau tetap menikmati sholatnya. Bayangkan, masya Allah, ya. Kalau kita gigit nyamuk, teplak, ya, baru nyamuk. Ya, ini ditikam, berdarah-darah, ya. Beliau nikmati sholatnya sampai salam, baru kemudian beliau roboh. Saking menikmati sholatnya itu. Ya, jadi luar biasa. Makanya beliau katakan sholat membuat saya senang. Dan yang kedua kata beliau apa? Itu tadi hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Ya, kenapa? Orang yang hadir di dalam majlis-majlis ilmu seperti dia hadir di dalam taman-taman surga. Ya, orang yang hadir di dalam majlis ilmu dia akan mendapatkan cahaya, naungan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang hadir di dalam majlis ilmu adalah ciri daripada kesolehan, ciri daripada keimanan, ya, indikator daripada ketakwaan. Nah, yang ketiga apa kata beliau? Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad juga itu merupakan satu kesenangan. Ya, rihlah, kesenangan. Ya, kenapa? Karena kalaupun kita mati di dalam medan jihad, ya, pasti surga, bahkan tanpa hisab. Ya. Bahkan kalau orang berjihad itu udah nggak usah dikapanin, ya, udah biarkan dia dimakamkan dengan bajunya yang berlumuran darah, kan gitu, ya, dimakamkan dengan bajunya yang berlumuran darah, ya,
kemudian didoakan oleh banyak orang, ya, as-siddiqin, as-syuhada, ya, syuhada itu para syahid, ya. Dan dia bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, anggota keluarganya dia tarik ikut masuk dalam surga. Itu orang yang wafat karena jihad fi sabilillah. Ya, makanya Umar bin Khattab, ya, beliau senang, ya, ketika ikut bersama Rasulullah, ya, berjuang, ya, di medan jihad. Dan mudah-mudahan ketiga kesenangan ini pula yang ada di dalam diri kita. Ya, artinya tetap semangat kita hadir di dalam majelis ilmu, ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk, ya, bagaimana kita perbaiki agama kita. Ya. Ya, karena kita tahu sekarang ini kan fitnah luar biasa, ya, ujian luar biasa. Ya, bahkan kalau kita nggak tahu basic ilmu kita, kalau yang ngomong itu adalah setingkat guru besar, profesor, doktor, kiai haji misalnya, ya, dia ngomong salah, tapi karena yang ngomong itu adalah profesor, guru besar, mungkin suatu saat kita akan mengatakan, wah, apa yang dibilang benar. Ya, Islam lah dibilang nggak sempurna, ya kan? Terus di dalam Ka'bah ada patung gambar Yesus. Ya, kalimat la ilaha illallah diragukan bahwa kalimat inilah yang kalau orang akhir hayatnya mengucapkan kalimat ini dakhalal jannah, dia bilang, masa sih begitu. Nah, jadi pernyataan-pernyataan ini yang akan terus ada. Dan kalau kita nggak punya basic ilmu, sekali lagi tadi goyang kita, ragu. Karena apa? Ini terus secara masif dikampanyekan, ya. Karena yang diserang itu adalah pikiran kita, ya, mindset kita. Nah, itulah yang namanya dari sekularisme, pluralisme, liberalisme. Paham itu kan bicara tentang pikiran seseorang. Dan pikiran ini amat sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Ya, seseorang itu berbuat, bertindak, bekerja, itu kan didasarkan pada pikirannya. Ya. Tapi kalau kita salah kaprah dalam menggunakan akal pikiran kita, ya itu tadi, yang ada kita akan tersesat. Ya, bahkan cenderung menjadikan pikiran kita, akal kita, hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Ya. Ada ternyata orang yang menjadikan akalnya, menjadikan pikirannya, menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Dan Allah sudah singgung, ya, misalnya di dalam surat Al-Jasiyah, ya, ayat ke-43, ya, Allah suruh kita belajar, ya, kepada orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, mereka dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita belajar tuh, mengambil hikmah, ya. Nah, itu tadi pernyataan-pernyataan yang terakhir muncul, ya, semoga kita mengambil ibrah. Nah, dari mana kita tahu? Ya, dari majelis-majelis seperti ini. Nah, baik. Jadi untuk hari ini ada beberapa tema penting yang harus kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan keluarga bahagia, ya. Kemudian terkait dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Dan yang ketiga terkait dengan harta atau rezeki yang baik, halalan thayyibah. Ya. Ini nggak bisa dipisahkan, ya. Karena orang yang bahagia sudah pasti bahwa orang itu punya ilmu, ya. Karena dengan ilmunya dia berusaha bagaimana cara dia meraih kebahagiaan, kan gitu, ya. Nggak mungkin orang yang nggak punya ilmu dia bisa bahagia, ya. Orang yang bahagia itu adalah pasti orang itu punya ilmu, ya. Nah, persoalannya ini juga ketika seseorang itu punya ilmu, apakah ada jaminan ilmunya itu bermanfaat atau tidak? Karena pada kenyataannya betapa banyak orang berilmu, nampaknya dia berilmu, pendidikan formalnya tinggi, ya, tapi ternyata bukan semakin membuat dia dekat kepada Allah, yang ada membuat dia semakin sombong, semakin congkak, semakin pongah, ya, baik kepada manusia, ya, maupun kepada Allah, ya. Jadi justru dengan ilmunya itu yang menjerumuskan dia kepada kekufuran. Kurang apa Fir'aun, ya, kurang apa Haman, ya, kurang apa Korun. Mereka ini orang-orang cerdas. Namrud itu cerdas,
Ya, Nebukadnezar, raja Babilonia, cerdas itu. Ya. Cerdas luar biasa sampai-sampai dia bikin tandingan surga kan. Ya, Nebukadnezar, ya. Dia undang para ahli dari mana, arsitek-arsitek hebat, bikin. Ya, saya pengen begini. Apa tujuan dia? Saya mau saingin surga. Ya. Cerdas. Ya. Tapi kecerdasan ini bukan justru untuk membuat dia itu tunduk patuh kepada Allah. Yang ada semakin sombong. Ya. Fir'aun itu berapa kali dia diingatkan oleh Allah? Fir'aun loh. Enggak sekali dua kali. Ya, mulai dari apa? Sungai Nil berubah menjadi merah darah. Dia udah ketakutan itu. Ya. Lagi-lagi dia minta tolong kepada Nabi Musa. Kemudian apa? Wilayah kerajaannya itu diserang oleh banyak katak, kodok. Ya. Kemudian nggak cukup dengan kodok, Allah kirimkan lagi belalang, habis semua pertanian. Ya. Udah begitu ditimpa lagi musim kering yang panjang. Ya, sampai-sampai Fir'aun sendiri nggak punya air untuk minum, bayangkan. Untuk sekedar punya air untuk minum saja susah. Ya, suruh orang cari di mana sumber air, nggak ada. Kecuali sumber air itu, ya, yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, tukang sihirnya, ahlinya, penasehatnya sudah patah arang, nggak ada lagi cara. Kecuali apa? Undang Nabi Musa, minta Tuhannya supaya minta turun hujan. Sampai sebegitunya. Ya. Dan Allah sudah kasih. Sungai Nil memerah darah, Nabi Musa berdoa kepada Allah, angkat berubah lagi. Katak belalang yang tadi merajalela di mana-mana, Nabi Musa angkat tangan dan minta kepada Allah, diangkat oleh Allah. Ya, bersih itu semua. Apa membuat Fir'aun sadar? Membuat Fir'aun beriman? Qarun, Haman? Tidak. Semakin sombong dia, semakin pongah dia. Ya. Sampai akhirnya apa? Dia udah khawatir ini. Pengaruh Nabi Musa semakin besar. Ya. Gimana caranya supaya Nabi Musa ini ya, dibunuh? Diundanglah para ahli sihir ya yang ada di Mesir. Nah, kalau perlu bukan hanya bertanding sihirnya katanya ya, kalau perlu bunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Diundang. Ya, tapi karena Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah, Allah jaga, Allah pelihara. Ya, jadi tipu daya tukang sihir tadi akhirnya apa? Ya hancur. Ya, jadi tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular itulah yang memusnahkan sihir tadi. Ya, apa yang terjadi dengan tukang sihir Fir'aun? Mereka semuanya beriman kepada Tuhan yang Nabi Musa alaihissalam, mengakui kenabian kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Fir'aun? Dia tetap dablek, kalau bahasa kita begitu. Ya, emang dasar man. Ya. Kering kerontang sampai dia pun minumnya susah, minta Tuhannya undang Nabi Musa, ya. Ya Musa, mintalah kau kepada Tuhanmu supaya turunkan hujan. Nabi Musa angkat tangannya, belum turun tangannya Nabi Musa, sudah gelap mendung, turun hujan yang deras. Apa kata Fir'aun? Emang udah waktunya turun hujan. Nah, hati-hati nih ucapan ini kita sering ngomong. Emang udah musimnya gitu kan? Ya, itu ucapan Fir'aun itu. Jadi hatinya tuh nggak mempan, dia nggak ngambil pelajaran. Ya, padahal turunnya hujan itu kehendak Allah karena Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, bebaskan kami dari kekeringan. Ya, emang dasar Fir'aun, hatinya nggak kesentuh, otaknya nggak kesentuh. Ya, yang ada malah semakin sombong dia, semakin congkak dia. Ya, akhirnya apa? Dia sendiri yang turun tangan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Nah, dikejarlah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya, ya, sampai akhirnya tiba di tepi laut Merah. Disitulah Allah lagi-lagi membela, Allah menolong hambanya, menolong rasulnya, ya, dikirim malaikat untuk kepada Nabi Musa. Nah, pukulkan tongkatnya ke batu ya yang beliau pijak. Nah, saat itulah terbuka, tersibak itu lautan, ya, masya Allah. Nah, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberang. Nah, Fir'aun juga nyebrang, ngejar. Ya, apa yang terjadi ketika di tengah? Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ya menurunkan azabnya. Dan Fir'aun baru sadar.
Dan emang dasar Fir'aun, dia menyebut nama Allah itu susah. Coba, gimana rasanya kalau kita menyebut nama Allah aja susah? Karena memang Allah persulit dia untuk menyebut nama Allah. Sampai-sampai ketika mau tenggelam saja dia nggak sebut nama Allah apa? Ya, amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Ya kan dia nggak sebut nama Allah. Ya memang karena memang dia nggak bisa. Allah kehendaki bahwa orang ini nggak, ya, sampai akhir hayatnya dia mati dalam kekafiran. Coba kita bayangkan, kita ada satu kata yang kita nggak bisa ucapkan, misalnya ya Allah atau Allah, kayak apa kira-kira? Ya, jangan-jangan udah mati kita punya hati, ya, lisan kita udah ditutup, udah dikunci oleh Allah, sampai-sampai menyebut nama Allah aja udah susah. Nah, ini bahaya ini, mengerikan ini. Ya, kan ada orang yang dia melecehkan ayat-ayat Quran, melecehkan dari Rasulullah, sampai-sampai dia mengucapkan nama Allah saja dia nggak bisa. Ya, membaca Bismillah saja salah, membaca Assalamualaikum salah bisa, membaca Fatihah salah. Ya kenapa? Karena lidahnya itu sudah dikunci mati. Itulah yang terjadi sama Firaun. Sekedar menyebut Allah saja dia nggak bisa. Ya. Dia katakan amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Tuhannya Harun. Ya. Tapi emang udah disitulah ajalnya tiba, ya. Allah matikan Fir'aun dengan pasukannya, tapi Allah selamatkan jasadnya. Nah, itu ada di dalam surat Yunus, ya, ayat 90 kalau tidak salah. Ya. Jadi sengaja oleh Allah diselamatkan jasadnya supaya kita ngambil pelajaran. Nih orang yang ngaku Tuhan. Ya, sekarang lihat jasadnya kayak apa, ya. Nah, itu hikmah pelajaran. Ya. Baik, kembali kepada orang yang bahagia, keluarga yang bahagia, pribadi yang bahagia. Ya, yang pertama tentu saja ini tadi ilmu. Ya. Berangkat dari ilmu. Kita belajar dari PAUD, TK, SD, SMP untuk apa? Ya untuk ilmu. Dari kita nggak kenal huruf, mana A, mana B, mana C, diajarkan oleh guru kita kenal huruf, kenal angka 1, angka 2, angka 3. Ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ilmu ini penting. Ya. Ilmu ini apa? Al-ilmu nurun, ya. Ilmu itu cahaya kata Rasulullah. Ya. Karena apa? Dengan ilmu ini nanti akan menerangi kehidupan kita. Ya. Ada orang ibadah saja, ya, tapi tidak didasari dengan ilmu. Ya jangan-jangan ibadahnya percuma. Ya sia-sia. Ya. Karena orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, ya bodoh. Ya, amalnya sia-sia. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu ini mutlak. Ya. Dan ilmu yang kita minta kepada Allah yang selalu kita apa? Baca di dalam doa kita, misalnya ketika kita mau belajar, ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu, ya, dan anugerahkanlah kepadaku kepahaman. Ya, jangan lupa atau minimal doanya Nabi Musa, ya, Robbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah, masih banyak lagi doa-doa itu yang saya kirimkan di PowerPoint itu, ya, ada beberapa doa ya terkait dengan bagaimana kita memohon kepada Allah agar kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, ilmu yang manfaat ini ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya, ya. Karena itu tadi tidak semua ilmu itu manfaat. Ya. Tidak semua ilmu manfaat. Ilmu yang bermanfaat itu, ya, ilmu yang bagaimana? Ya. Yang pertama bahwa ilmu yang bermanfaat itu, ya, dia justru mengajak kepada kita, ya, mendorong, memotivasi kepada kita agar kita beramal dengan amal yang soleh. Lakukan satu amal, satu perbuatan, ya, perbuatan yang baik. Nah, itu harus didasarkan pada ilmu. Ya. Ada orang dia merasa sudah berbuat baik, tapi dasar ilmunya tidak ada. Ya, bisa sia-sia. Ya, dia nggak tahu kaifiahnya, caranya, dia nggak tahu niatnya, ya.
dia nggak tahu bagaimana prosesnya, ya. Maka apa yang dia lakukan, dia mengira bahwa saya sudah berbuat baik, tapi ternyata apa kata Allah? Tidak. Yang kamu dapat itu cuma amilatun nasibah. Kamu sudah melakukan, kamu merasa sudah beramal, kamu merasa sudah melakukan sesuatu, tapi kata Allah tidak. Yang kamu dapat itu cuma capek doang. Gimana rasanya? Kita udah puasa 12 jam, 13 jam, ya. Tapi ternyata yang kita dapat apa? Lapar dan haus. Kenapa? Karena ketika kita puasa nggak pakai ilmu, mulut kita nggak jaga, panca indera kita nggak jaga, ya. Pikiran dan perasaan kita nggak jaga, ya rusak amal-amal kita, ya. Kita nampak seperti orang sedekah, berbagi kepada orang lain, tetangga, kerabat. Tapi bagaimana ketika kita berbagi? Bukan justru menyenangkan orang lain, malah justru menyakitin. Kan ada begitu ya? Dia memberi tapi justru menyakiti. Ya sia-sia. Pergi haji, udah biaya, udah fisiknya capek, ya. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, tapi karena dia tidak didasari dengan ilmu, bisa sia-sia haji. Ya, haji bisa batal, sholat bisa batal, syahadat bisa batal, ya, puasa bisa batal. Dari mana kita tahu? Ilmu. Ya. Jangan kita melakukan justru hal-hal yang membatalkan, kita kerjakan. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Kan bisa rusak amal-amal kita, ya. Makanya jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendorong kita, memotivasi kita untuk apa? Terus menerus beramal, ya, melakukan amal soleh. Di antara tanda orang yang amal solehnya diterima oleh Allah adalah dia terus menerus, nggak putus. Ya, sudah melakukan ini satu kebaikan, menyusul kebaikan yang lain. Itu tanda diterimanya amal. Ya. Nah, baik. Jadi apa namanya? Amal, ya, ilmunya mendorong dia untuk melakukan amal yang soleh, ya, amal yang baik. Kemudian apa? Orang yang ilmunya itu bermanfaat, dia akan merasa apa? Merasa nggak suka kalau disanjung, dipuji, ya, dibilang orang hebat, dibilang macam-macam. Dia nggak suka pujian. Ya, mohon maaf, ini kan tidak sedikit orang yang belajar untuk ilmu. Nah, salah satu motivasinya itu tadi, ya, ingin dibilang orang hebat, orang cerdas, orang pintar, orang alim, ya. Nah, itulah yang pada akhirnya merusak kita. Udah capek-capek S3, udah capek-capek jadi guru besar, ya, jadi profesor doktor, ya, tapi ternyata nggak ada artinya di mata Allah. Kenapa? Yang ada justru ilmunya dia menyesatkan banyak orang, ya. Nah, itu tadi mengatakan Islam agama nggak sempurna, padahal dalilnya jelas, ya. Inna dina indallahil Islam, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kenapa kita menutup mata dengan dalil-dalil itu? Ya, mengatakan Islam tidak sempurna. Ada apa gerangan? Nah, jangan-jangan itu tadi. Jadi otaknya cerdas, pintar, pendidikan formalnya tinggi, ya. Tapi hati nuraninya ini nggak mau tunduk kepada syariat. Nah, itu kan juga jadi masalah, ya. Bukan justru membela syariat, yang ada malah justru dia memusuhi syariat. Ya, saya muslim, tapi saya nggak merasa berkewajiban menjalankan syariat. Nah, ini kan juga aneh gitu, ya. Nah, sampai ada imam dari New York, Pak Samsi Ali bilang, kalau ngomong pakai otak lah gitu. Ya, bagaimana mungkin kita ngaku muslim tapi kita meninggalkan syariat? Bagaimana caranya kita wudu? Bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya kita mandi junub, bagaimana caranya kita haji, puasa. Kenapa? Itu semua syariat kan. Ya, jadi nggak mungkin mengaku muslim tapi mengabaikan syariat. Ya, ya, kalau di dalam hukum agama kita, orang yang seperti ini dihukumi sama dengan orang murtad. Mau hati-hati. Orang yang melecehkan syariat, orang yang membenci syariat itu dihukum sama dengan orang yang murtad dari Islam. Ya. Apa kata Rasulullah? Man badala dinahu faqtuluh. Ini Sahih Bukhari dan Imam Nasa'i. Jadi siapa saja yang mengganti agamanya, kata Rasulullah, bunuh.
Itu hukum syariat. Ya. Karena itu tadi, dia keluar dari Islam atau dia meragukan kebenaran Islam, ya, atau justru dia melecehkan ajaran syariat Islam. Quran dan Sunnah sebagai sumber penyebab kemunduran umat Islam. Ya. Sistem khilafah sebagai sumber bencana, macam-macam. Ya, tuduhan-tuduhan yang notabene justru itu melecehkan syariat itu sendiri. Maka orang seperti ini, kalau pada masa Abu Bakar Siddiq, kamu taubat atau kami perangi. Ya, pilihannya dua, taubat atau dibunuh. Ya, karena orang yang melecehkan syariat atau apalagi murtad dari Islam, ya sudah dinyatakan halal darahnya. Itu menurut hukum agama kita. Ya, yang sayangnya di negeri ini itu tidak diterapkan, gitu ya. Oke, baik. Jadi orang yang ilmunya manfaat adalah orang yang ya dia nggak suka disanjung, nggak suka dipuji, ya, pencitraan, ya, kalau sekarang kan bahasanya pencitraan, rekayasa, ya. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang ilmunya manfaat, maka dia akan semakin tawadhu. Apa tawadhu? Bukan tahu warna duit, ya, bukan. Kan ada yang melesetin ya. Si anu mau tawadhu, kenapa? Tahu warna duit gitu. Ya, bisa ngebedain mana merah, mana biru kan? Mana yang hijau kan begitu, tahu warna duit. Ya, jadi plesetkan jadi begitu, ya. Padahal tawadhu itu maknanya sangat-sangat dalam. Ya, orang yang hati dan pikirannya itu bersih. Ya. Tidak ada kebencian, tidak ada sifat ujub, takabur, sombong, ria, ya, nggak ada. Tuh, tawadhu. Ya, apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia orang cendekiawan atau bukan, dia tetap menunjukkan ketawadhuannya. Ilmu padi, ya, makin berisi makin merunduk. Itu semestinya itu yang kita miliki. Jadi orang yang berilmu semestinya demikian. Ya. Nah, kita lihat dalam realitas saja, ya. Ketika kita ya misalnya ambil profesi dokter lah, ya. Kan berangkat dari dokter umum. Setelah dokter umum selesai, dia mau ambil studi, ambil spesialis, ya. Nah, itu nanti kepada spesialis bidang-bidang tertentu yang lebih menyempit. Spesialis jantung ya khusus jantung, spesialis anak ya khusus anak, kan gitu. Spesialis urologi ya khusus urologi, spesialis objin ya khusus objin, kan gitu. Ya. Jadi ternyata semakin tinggi tingkat pendidikan, ilmu yang dikaji itu semakin spesifik. Semakin menyempit, bukan semakin meluas. Ya, itu tadi profesi dokter misalnya, ya. Ketika mengambil profesi, ilmu yang didalami adalah ilmu yang semakin mengerucut. Ya, spesialis ya, bidang tertentu. Ya, makanya kan kalau di birokrasi misalnya ada staf ahli ini, ada staf ahli ini, menteri punya staf ahli, anggota dewan punya staf ahli, presiden punya staf ahli. Gak mungkin bahwa presiden itu menguasai semua, gak mungkin orang yang dibilang ahli ini menguasai semua bidang, gak mungkin. Ya masing-masing ada bidangnya, bidang hankam, ya, bidang ekonomi, ya, bidang seni budaya, ya. Artinya sesuai dengan spesialisasinya. Tuh, cabang ilmu. Ya, jadi bukan justru buat apa kita sombong, terus semakin tinggi pendidikan kita, ilmu yang kita pelajari itu semakin menyempit. Ya, semakin mengerucut, ya. Makanya di sini penting ya buat orang yang berilmu itu dia harus memiliki sifat tawadhu. Ya, dia tidak sombong dengan ilmunya, tidak ujub dengan ilmunya, tidak takabur dengan ilmunya. Ya, betapa banyak orang-orang yang sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, jabatan, kekuasaan, toh akhirnya Allah binasakan. Ya, kurang apa itu Raja Babilonia, ya, Heraklius, Nebukadnezar, terus ya termasuklah Firaun, Namrud, Abroha. Ya, kurang apa mereka? Mereka semuanya punya pasukan, punya, ya. Mau pengen apa aja tinggal perintah, ya. Tapi manakala mereka tidak beriman kepada Allah, mereka justru memusuhi para utusan Allah, ya sudah, Allah ambil perhitungan, ya, dihinakanlah mereka,
Ya, termasuk orang-orang yang di zaman sekarang, masa-masa kontemporer. Ya. Jadi orang-orang yang menabuh genderang perang dengan Allah, ya Allah hinakan. Ya, dengan caranya, ya. Baik. Jadi yang ketiga tadi sudah, ya, bahwa orang yang berilmu itu, ya, ilmunya bermanfaat, tandanya adalah dia semakin tawadhu. Ya, bukan rendah diri, ya. Beda rendah diri dengan rendah hati, ya. Jadi kalau rendah diri itu berarti kita punya penyakit jiwa, itu introvert. Ya. Iya. Ya, ini masih banyak masyarakat kita yang kalau berhadapan dengan orang asing gitu ya, seolah-olah bahwa orang asing lebih hebat dari kita. Tidak. Ya. Kenapa kita bangga dengan mereka? Padahal mereka itu mungkin, mohon maaf ya, lebih jorok dari kita. Ya enggak? Orang kafir itu mana ada ajaran istinja, toharoh? Nggak ada. Ya. Habis buang air kecil, buang air besar, mana ada tuntunan toharoh? Ya. Mereka nggak punya aturan sedetail di dalam agama kita. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah bahkan sehari 5 kali paling tidak kan. Makanya Rasulullah ambil gambaran. Bagaimana menurut kalian jika sekiranya di depan rumah kalian ada sungai yang jernih dan kalian sehari 5 kali mandi di situ? Para sahabat bilang, tentu kami bersih ya Rasulullah, kami sehat ya Rasulullah. Nah itulah Islam. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa. Siapa? Orang-orang yang bertaubat. Dan Allah suka kepada orang-orang yang menjaga kesucian dirinya dengan apa? Tadi toharoh. Wudu kah, tayamum kah, ya, mandi janabah kan namanya. Intinya bahwa kita dianjurkan untuk bersuci. Orang kafir, ya, udah nggak khitan, ya, makan makanan yang jorok, makan makanan yang kotor. Kenapa kita masih bangga sama mereka? Wah, kalau siapa itu Justin Bieber manggung di Sentul, manggungnya itu jam 7 malam, ya, jam 5 pagi itu udah standby orang, ya, udah ngantri. Tiket online dalam waktu 30 menit udah ludes. Ya, padahal harganya itu tiket 450.000 paling murah. Coba bayangkan. Ya, coba kalau ada takbir akbar itu. Begitu semangatnya. Oh, luar biasa. Ya. Ini nonton konsernya baru nanti malam, ya. Jam 5 subuh hari ini udah standby di stadion. Penuh, full. Ya, belum lagi fenomena K-pop kan. Jadi buat apa kita bangga dengan membanggakan orang kafir gitu? Ya. Padahal Allah muliakan kita, ya, dengan ya itu tadi bahwa kita ini bersih, ya, kita selalu berusaha untuk menjaga kesucian hati kita. Ya, sementara orang kafir tidak ada tuntunannya. Ya, tuh. Apa namanya? Semakin tawadhu, ya, ketika ilmunya semakin banyak, ketika ilmunya semakin tinggi. Ya, bukan justru membuat kita jadi sombong, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, bahwa orang yang ilmunya dia bermanfaat, maka dia berusaha untuk apa ya? Menjaga dirinya, ya. Kalau perlu nggak dikenal, ya. Ketika dikasih jabatan, bagi dia musibah, ya, bukan suatu kebanggaan, ya. Nah, musibah. Kemudian dia nggak mau muncul ke permukaan, populer, ya. Nah, itu orang yang berilmu itu begitu, punya sikap. Ya, lihat misalnya Aid Al-Qarni, ya, bagaimana beliau orang yang nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, nggak pernah ketemu, ya. Tapi beliau rindu pengen ketemu dengan Rasulullah, rindu sekali. Ya, tapi karena beliau masih punya tanggungan seorang ibu, ya, yang mohon maaf ibundanya udah sepuh, nggak bisa kemana-mana kecuali digendong, ya. Keinginan beliau ini beliau pendam, ya, padahal pengen sekali merantau ke Madinah bertemu dengan Rasulullah, ya. Tapi Rasulullah sudah tahu akan ada seseorang yang bernama Abdullah Aid Al-Qarni, ya. Yang mana orang ini dia punya tanda khusus, ya, kata Rasulullah dia punya tanda di tangan itu ada warna putih. Apa pesan Rasulullah? Kalau kamu ketemu dengannya, mintalah kamu didoakan olehnya. Bayangkan, Rasulullah belum ketemu muka,
tapi cirinya beliau sudah dikasih tahu oleh Allah. Ya, ciri fisiknya. Termasuk kelebihannya. Itu tadi, kalau kamu ketemu dengannya, mintalah didoakan olehnya, karena doanya itu adalah mustajab. Ya. Suatu ketika Aid Al-Qarni dia berkesempatan untuk ke Madinah, tapi sayang nggak ketemu Rasulullah. Ya, nggak sempat ketemu dengan Rasulullah. Ya, bahkan mengatakan saat itu Rasulullah sudah wafat. Beliau pergi haji dan beliau sudah bisa tinggalkan ibunya karena ibunya juga sudah wafat. Ketemulah dengan Umar bin Khattab. Dilihat cirinya, oh bener. Ya, apa kata Umar? Wahai Aid Al-Qarni, kamu adalah tamu istimewa. Kami siap menerima kamu, menjamu kamu, ya, diberikan penginapan, makanan yang enak, tempat tidur yang nyaman. Ya, itu yang ditawarkan oleh Amirul Mukminin. Ya. Dan Amirul Mukminin juga minta didoakan, karena Rasulullah menganjurkan gitu, mintalah kau didoakan olehnya. Apa kata Aid Al-Qarni? Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya seperti ini. Orang tidak mengenal saya. Ya. Itu yang beliau inginkan. Biarlah orang nggak kenal saya. Biarlah saya apa adanya. Padahal namanya udah disebut-sebut ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Tuh. Nah, di antara salah satu kelebihannya adalah apa? Birrul walidain. Ya, bagaimana beliau, ya, Aid Al-Qarni ini merawat ibundanya sampai wafatnya. Nah, itulah yang mengantarkan bahwa orang ini orang soleh, orang ini doanya mustajabah. Ya, sampai-sampai Rasulullah menganjurkan kalau kamu ketemu dengannya, mintalah untuk didoakan. Tuh, kita belajar dari sahabat. Ya. Jadi dia tidak menyombongkan diri ataupun aji mumpung, wah ini saya mau dijamu nih sama khalifah nih, oh saya minta ini minta itu, enggak. Beliau justru lebih senang biarlah saya seperti ini, orang lain nggak mengenal saya. Ya, kalau sekarang, wah show force, ya kan, pamer, ya, eksis, ya kan, apa-apa selfie, karena pengen eksis, ya. Nah itu jangan-jangan kalau kita nggak bisa menjaga hati, jadi muncul bibit itu, jadi celah buat setan untuk merusak hati kita. Ya, ya jangan apa-apa diposting misalnya, ya kan? Ya kan kadang-kadang kecenderungan masyarakat kita begitu. Apalagi sekarang mau jadi konten, jadi nyari duit. Keaiban keluarga kadang-kadang dibongkar demi konten. Ya kan? Iya, realitas lah. Ya. Aib suami istri dibongkar demi konten, demi like and subscribe, kan begitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati betul, ya. Jadi yang seharusnya kita jaga, kita tutupi, ya termasuk itu tadi, ya. Bahwa orang yang tawadhu, orang yang berilmu adalah dia tidak ingin bahwa dirinya itu disanjung, dikenal banyak orang, dipuji-puji orang. Ya, salah satu diantaranya ya menjaga gimana caranya supaya dia tetap ya uzlah lah barangkali dalam bahasa sufinya itu mengasingkan dirinya. Ya, mengasingkan bukan dalam arti meninggalkan keramaian, tidak, tapi betul-betul menjaga, ya, agar jangan sampai ketika orang mengenal dirinya akan mendorong dia untuk menjadi pribadi yang sombong. Ini berat, ya. Ya, karena orang sekarang kan apapun dia mau lakukan supaya terkenal, ya, famous and notorious, gitu. Famous, pengen terkenal, sisi baiknya, bikin konten, ya, nyumbang, bantu orang miskin, kan jadi konten sekarang kan? Ya banyak selebriti yang ya kita nggak tahu niat mereka, ya mungkin niatnya nolong orang atau gimana, ya kita tidak tahu, kita husnuzon saja. Tapi itu ternyata jadi komoditas, gitu. Ya. Dia bisa keluarkan uang, dia rela keluarkan uang banyak karena dia berpikir toh uang saya juga nanti akan kembali dengan banyaknya like and subscribe, kan begitu. Ya ini jadi begitu sekarang. Ya. Jadi apa-apa itu diukur dengan uang. Ya. Ya sekalipun tidak semua, ya. Mungkin kita tahu bahwa di antara mereka ada yang memang betul-betul tulus, ya. Ya, tapi ya itu tadi. Celahnya itu sangat tipis setan untuk bisa masuk kemudian merusak amal-amal kita. Ya, kita berbuat baik, rekayasa, di syuting misalnya, oh si ini udah berbuat baik. Ya kan banyak tuh. Ada yang cuma ngasih beras sama uang lauk, ada yang ngasih duit amplop gitu ya. Oh macam-macam.
ya bentuk-bentuk kreativitas untuk konten medsos itu ya luar biasa. Nah cuma itu tadi yang kita takut itu kalau sudah masuk wilayah hati ya. Nah jangan sampai justru kita mengira bahwa kita sudah berbuat baik, tapi kata Allah apa? Amilatun nasibah. Kamu mengira kamu sudah beramal, kamu sudah berbuat baik, tapi ternyata yang kamu dapat capek, lelah. Ya, sama dengan surat Al-Kahfi ayat 104 ya. Orang mengira bahwa dia sudah melakukan amal yang baik. Ya, tapi ternyata apa? Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh yang kita takutkan. Baik. Di orang yang ilmunya manfaat ya, adalah dia berusaha untuk menghindari diri ya dari keinginan untuk terkenal ya, menghindari diri dari keramaian dalam artian ya takut orang lain akan memujinya, menyanjungnya. Sifat tawadhu ya, ini juga berkaitan dengan sifat tawadhu ya. Kemudian ya dia menjaga dirinya dengan dunia, tidak terpesona oleh dunia ya, oleh kemegahan dunia, oleh kemewahan dunia. Dan figur seperti ini sekarang susah kita cari. Orang sekarang gampang dibeli, harga diri gampang dibeli. Ya, bahkan mohon maaf, jangankan dia jual, dia gratisin. Ya enggak? Karena ada orang yang menggratiskan harga dirinya. Demi apa? Ya itu tadi. Terkenal memang dia, tapi yang terkenalnya bukan famousnya, notoriousnya. Yang terkenal itu yang sisi jeleknya. Ya. Kan banyak orang bangga gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang gak pantas, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat ya, tapi justru membuat dia jadi bangga. Alhamdulillah. Nih. Kemudian yang kelima, orang yang berilmu atau ilmunya yang manfaat, dia akan selalu menghindari diri bahwa dia adalah orang alim. Gak ngaku-ngaku. Ya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Imam Ghazali membagi beberapa kriteria orang ya. Ada orang yang berilmu, orang yang tahu, dia tahu bahwa dia orang berilmu. Ya wajar, pantas ya. Orang alim, dia tahu bahwa dirinya alim. Dan dia takut kepada hukum Allah. Ini yang luar biasa. Ya. Orang alim, dia sadar bahwa dia alim, dia berilmu, dan itulah yang membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada orang berilmu, dia sadar bahwa dia punya ilmu, tapi dia tidak takut kepada Allah. Dan orang yang kayak gini banyak. Jadi dengan ilmunya itu dia sombong. Ya lihat, bukan bos, arsiteknya Titanic. Ya apa dia bilang? Tuhan aja nggak bisa bikin kapal kayak saya nih. Ya sombong dia dengan ciptaannya, dengan karyanya, ya berupa Titanic itu. Ya akhirnya oleh Allah ditenggelamkan. Ya. Jadi siapa saja yang dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah, apalagi kalau terkait dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Enggak usah nunggu akhirat. Ya, di dunia pun bisa saja Allah hinakan. Ya, makanya buat apa kita sombong dengan ilmu kita? Kuliah di perguruan tinggi favorit, kuliah sampai guru besar, sampai S3, S4 gitu ya. Kalau guru besar mungkin S4. Ya. Tapi justru membuat dirinya sombong. Ya, inilah yang pada akhirnya ilmunya itu sendiri akan mencelakakan dia, ya, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih, tapi orang yang ilmunya manfaat, dia akan jaga dirinya. Ya. Jangan sampai ada celah ya orang untuk membuat dia timbul sifat ujubnya, timbul sifat sombongnya, timbul sifat takaburnya. Ya, dia banggakan ilmunya sementara menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain lebih hina. Nah, celaka kita. Ya. Nah, ini seringkali ya mungkin juga tanpa sadar, mohon maaf. Ya, kita ada pikiran-pikiran kita seperti itu, dinasehatin oleh orang yang lebih muda, siapa lo misalnya. Ya. Dinasehatin oleh orang yang tua, juga begitu respon kita. Ya. Padahal kalau orang berilmu, ya, siapapun yang berikan nasihat, itulah yang membuat dia akan tersadar. Ya.
misalnya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, suatu ketika beliau dinasihati, siapa yang nasihati? Anak-anak. Ya, anak-anak yang nasihatin beliau. Beliau menangis, benar engkau nak. Ya, beliau menyadari betul apa yang diucapkan oleh anak ini itu benar. Ya, kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh sang imam, khawatir ilmu ini akan membuat sang imam sombong, sang imam takabur. Ya. Lihat Khalid bin Walid, jenderal yang tidak pernah kalah. Ya, di medan perang. Beliau selalu minta kepada Allah supaya diwafatkan di medan perang. Ya, tapi ternyata Allah wafatkan dia di atas tempat tidurnya. Jenderal yang tidak pernah kalah sedang berada di puncak-puncaknya kegemilangannya. Oleh Amirul Mukminin dipanggil. Sini engkau wahai Khalid bin Walid. Mulai hari ini engkau aku bebas tugaskan menjadi panglima. Dan aku angkat panglima yang baru, yang lebih muda. Ya. Masih muda. Apa kemudian Khalid bin Walid marah, tersinggung? Ya, masa sih yang gantiin saya bocah baru kemarin? Enggak. Ya. Beliau Samina wa ta'na, tunduk patuh terhadap keputusan khalifah, ya, Umar bin Khattab. Ya. Tapi kemudian beliau tersadar apa maksud gerangan dari kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab. Ya karena Umar takut. Jenderal yang nggak pernah kalah, jenderal yang selalu menang di medan perang, beliau sudah khawatir kalau ini terus-menerus terjadi pada Khalid bin Walid, aku khawatir dia akan menjadi orang yang sombong, orang yang lupa diri. Makanya aku segera ganti dia dengan orang yang lebih muda. Baru menyadari beliau, ternyata apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin justru adalah untuk menyelamatkan dirinya. Memang terkadang kita perlu ada orang-orang yang seperti itu, kita diingatkan. Ya, kalau kita nggak diingatkan, sombong kita. Ya, salah satu kesombongan Firaun itu apa? Dia nggak pernah sakit. Ya, sombong dia. Jumawa, wah fisiknya sehat, badannya kekar, kekayaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Ya, tapi Allah biarkan Firaun ini sampai matinya di dalam keadaan seperti itu. Ya, apa namanya di dalam bahasa kita? Istidraj. Ya, orang kafir, orang munafik, duit dikasih, mobil dikasih, rumah dikasih, pekerjaan dikasih, ya. Bahkan mereka nampak nyaman karena mereka punya segalanya. Tapi padahal Allah tidak menyiksa mereka itu sebenarnya. Ya, mereka lalai daripada mengingat Allah. Mereka lalai siapa mereka kan? Nah, hingga akhirnya apa? Semakin jauh dari Allah. Tuh istidraj. Ya, hati-hati. Ya, jadi jangan kita berkecil hati, ya. Apalagi kalau sampai membanding-bandingkan orang yang di atas kita. Iya, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah puas. Yang ada nanti akan justru semakin sakit hati kita. Tuh, kalau kita nggak mampu kendalikan diri kita. Ya. Baik. Jadi menghindari diri untuk mengaku-ngaku sebagai orang yang berilmu, nggak mau ujub. Ya, takabur, ya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, ya, dirinya jadi guru besar misalnya, profesor, doktor, ya. Nah ini yang jangan sampai namanya berusaha orang yang berilmu itu menghindari itu. Ya. Nah yang keenam, ya, orang yang berilmu adalah orang yang ini ilmunya manfaat, ya. Nah, karena banyak orang berilmu tapi tidak manfaat. Orang yang berilmu yang ilmunya manfaat, dia akan sibuk dengan aibnya sendiri. Ya. Dia bersuuzon sama dirinya. Tapi terhadap orang lain dia berhusnuzon. Ngelihat, mohon maaf kita lagi jalan nih. Tiba-tiba dari jauh kita melihat ada seorang kakek-kakek sambil bungkuk bawa tongkat. Apa dalam pikiran kita? Bukan melecehkan si kakek, bukan merendahkan si kakek. Dia bilang, ya Allah, Engkau ingatkan hamba dengan adanya sang kakek tadi. Kenapa? Boleh jadi itu kakek amal solehnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, ya, asam garam kehidupannya lebih banyak, pahit getirnya kehidupan, pengalamannya beliau lebih banyak. Ya, saya harus belajar dari beliau. Nah, tuh.
Kemudian kepada yang muda, ketika dia berpapasan dengan anak muda, ya, lagi-lagi pikirannya mencerna, ya, anak muda ini pasti lebih mulia dari saya. Kenapa? Umurnya lebih muda, dosanya lebih sedikit, ya kan? Dosanya lebih sedikit. Peluang dia untuk beramal soleh lebih besar karena masih muda, fisiknya kuat. Maka belajar kita dari yang muda. Ya, bukan justru melecehkan yang tua, menghina yang muda. Ya, anak muda bisa apa sih? Nah, kan ada kadang-kadang masih ada orang tua yang berpikiran begitu. Ya. Nah, ini ya jadi pelajaran buat kita. Dan itulah orang berilmu. Dia akan belajar kepada apapun. Ya, sekalipun dia belajar, mohon maaf, kepada, mungkin saya dulu pernah cerita, kapan tuh? Belajar kepada cacing, belajar kepada ulat, belajar kepada kupu-kupu, belajar kepada undur-undur. Undur-undur tahu? Ya, masih ada nggak sih undur-undur, Pak? Ya. Mungkin kalau agak kering itu di tanah merah sana tuh masih ada. Ada kalau ada user-user tuh, coba dikorek-korek, ya. Kenapa kita disuruh belajar tuh sama undur-undur? Ya, namanya aja undur-undur, jalannya mundur. Ya. Kita disuruh mikir, kalau makhluk yang jalannya mundur aja bisa makan. Ya. Yang jalannya mundur di situ-situ aja bisa hidup. Apalagi manusia yang mobilitasnya tinggi, kan gitu. Pasti Allah kasih rezeki, Allah kasih kehidupan kita. Ya, burung, sekolah di mana burung itu? Nggak ada sekolahnya burung. Ya, nggak ada sekolahnya. Ya, sekolah khusus terbang nggak ada, sekolah khusus nangkep mangsa nggak ada. Tapi lihatlah, ya, ada elang yang dia bisa nangkep kambing di perbukitan, dia bawa terbang. Ada elang yang begitu hebatnya dia menukik, ya, ke lautan, dia masuk ke dalam air, dia keluar sudah mencengkram makanan. Siapa yang berikan itu semua? Allah. Ya, Allah berikan itu semua. Ya. Nah, kita belajar tuh dari situ, dari lingkungan kita, ya, dari alam. Ya. Kan salah satu ciri orang beriman bertakwa itu adalah apa? Yang dia memikirkan, ya, tentang fenomena alam. Nah, itu di dalam surat Al-Imran 190-191. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita bisa belajar dari apapun, ya, dari sekitar kita. Ya, ada dulu buku apa ya? Spiritual Kitchen. Nah, saya cerita lagi ya. Mungkin ingat ya. Mudah-mudahan masih ada bukunya itu kalau dicari, ya. Seorang ibu pun ya, mohon maaf, mungkin dia punya keterbatasan untuk talabul ilmi gitu ya, keterbatasan interaksi dengan luar. Dia lebih banyak waktunya habis di dapur. Oh, ternyata di dapur itu dia bisa menjadi orang soleh, menjadi semakin soleha dengan aktivitas di dapur. Misalnya apa? Ketika dia membuat resep masakan. Ya, kenapa kok ini dicampur ini, oh, rasanya jadi nikmat misalnya. Ketika dia mencuci pakaian, dia belajar, dia berpikir, bagaimana kotoran ini bisa lepas, ya, bagaimana supaya cucian ini bisa harum, ya, harumnya bisa bertahan lama, ya. Lagi nyuci dia berpikir, lagi masak dia berpikir, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Banyaklah yang ternyata sekitar kita ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanallah, ya Allah, ada yang sia-sia kau ciptakan. Ya. Ya. Bahkan kita lagi ngorek-ngorek sampah itu, ya, kita banyak temukan cacing tanah gitu ya. Belajar dari cacing. Ya, cacing nggak punya kaki. Punya kaki nggak cacingnya? Nggak punya kaki. Ya. Terus bahkan dia bermanfaat untuk menyuburkan tanah, menggemburkan tanah. Ya, bahkan kita yang suka hobi mancing, cacing bisa membantu kita, ya, untuk mendapatkan apa? Mengais rezeki Allah, ya, dengan cara memancing, ya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat ataupun fadilah-fadilah dari cacing. Kenapa Allah ciptakan cacing? Gitu. Ya. Dan termasuk ketika Allah menciptakan sesuatu yang memang harus kita jauhi. Kan ada orang mikir gini.
pernah ada kisah. Nah, ini kisahnya Habib Rizik ya, waktu masih SD atau SMP beliau. Beliau kan sekolah di non muslim. Gurunya ngenyek, melecehkan. Aneh orang Islam. Ya. Kenapa mereka haramkan babi? Babi itu kan enak. Ya. Kok babi diharamkan? Babi kan juga ciptaan Tuhan katanya. Apa kata beliau? Ibu, mohon maaf, ibu percaya sama setan, sama jin, iblis? Iya. Kenapa Tuhan ciptakan setan? Ya. Apakah kalau ketika Tuhan menciptakan setan bahwa kita harus bersahabat dengan setan? Kan tidak. Tujuannya Tuhan menciptakan setan supaya apa? Supaya kita jaga diri kita dari pengaruh setan. Teman-temannya sama gurunya mikir, oh iya juga ya. Iya. Iya kan? Jadi Allah menciptakan sesuatu itu untuk menguji ketaatan kita. Ketaatan ketika ada perintah kita lakukan, ketaatan ketika ada larangan kita jauhi. Ya, karena menjauhi larangan itu juga adalah bagian dari ketaatan. Ya, makanya Allah ciptakan sesuatu yang haram, babi, ciptakan setan, ciptakan iblis. Ya. Ciptakan orang-orang yang berbuat durhaka. Ya. Intinya adalah bahwa itu adalah bagian dari apa ya? Kalau Harun Ar-Rasyid itu ya, kalau perlu belajarlah sama orang gila gitu. Ya. Sampai-sampai ada yang nasihatin beliau, belajar kamu sama orang yang dibilang al-majnun, ya orang gila. Ya, akhirnya terjadilah dialog beliau dengan orang gila. Nah, dari situ beliau berpikir, ya, oh ternyata orang gila lebih waras dari saya. Nah, bisa jadi begitu. Ya. Kita nggak sadar bahwa kita yang gila padahal ya. Kenapa? Kita ngejar tadi karir, ngejar harta, pangkat, jabatan ya. Sementara orang gila mungkin dia merasa pikiran itu plong ya. Dia nggak merasa berambisi, dia nggak merasa bahkan harus melakukan tindakan kezaliman demi ambisi tadi. Nah, ada sisi positifnya ya, termasuk Nabi Isa dengan murid-muridnya ketika melewati satu tempat ya, ada bangkai anjing. Nah, beliau katakan kepada muridnya, wahai muridku, coba kau lihat di sana, ada seonggok bangkai anjing. Apa yang kau lihat dari situ? Murid-muridnya lihat, yang dilihat adalah buruknya, jeleknya. Anjing udah mati lagi. Apa sih artinya anjing yang udah mati? Ya. Tapi apa kata Nabi Isa? Coba kamu lihat, kamu buka mulutnya. Apa yang kamu lihat? Ya Rasulullah, giginya lebih putih daripada gigi saya. Kan sadar kan? Ternyata si anjing yang dibilang hina, dibilang najis, dibilang ternyata giginya lebih putih dari orang yang melecehkan tadi. Oh, dari situ dia berpikir. Ya, jadi jangan kita begitu gampang menjudge seorang. Ya, hati-hati. Baik. Jadi itulah poin-poin penting ya yang terkait dengan ciri daripada ilmu yang manfaat. Ya tentu masih banyak lagi ya. Intinya bahwa bagaimana ilmu ini ya mendorong kita, mengajak kita untuk semakin soleh. Ya. Mengajak kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Karena apa? Karena ini nanti kita mau bawa mati. Kita sampai mati pun ya, kalau ilmu itu adalah ilmu yang manfaat yang kita sudah ajarkan, kita sudah bagi kepada orang lain, itu akan terus mengalirkan pahala. Ya. Kalau itu adalah ilmu yang baik, udah pasti pahala buat kita ngalir. Tapi kalau kita ngajarin ilmu yang jelek, ada dosa jariah. Jadi ada amal jariah, ada dosa jariah. Ya. Dosa pun tidak bisa putus ketika kita ngajarin orang lain berbuat dosa. Naudzubillah. Ya, termasuk mohon maaf kita posting sesuatu, orang terinspirasi melakukan kejahatan karena postingan kita, dapat kita dosa. Ya, dosa jariah. Ya, ngirimin gambar yang orang lain terinspirasi untuk berbuat maksiat, bagian kita. Padahal kita nggak ngerjain. Tapi sebaliknya, kebaikan kita kirim posting undangan taklim, kita posting tulisan-tulisan nasihat, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, orang lain terinspirasi melakukannya, kita nggak tahu ya, tapi pahala sudah ditetapkan untuk kita karena dengan asbab kita orang itu mau melakukan amal soleh. Tuh, itu ilmu yang manfaat ya. Baik ya.
Makanya mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Dua-duanya dalilnya ada di sini ya. Nah, doanya misalnya hadis Rasulullah Sahih Muslim 2722. Ya. Memohon perlindungan daripada apa? Ya, 4 keburukan. Ya, mohon perlindungan daripada 4 keburukan. Apa 4 keburukan itu? Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Minta. Gak boleh kita sombong. Ya. Setinggi apapun pendidikan kita, sehebat apapun pendidikan kita, Rasulullah mengajarkan kita minta kepada Allah berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Minta. Ya, kalau kita nggak minta, jangan-jangan kita sombong. Ya, sok yakin bahwa ilmunya manfaat semua. Dan kan belum tentu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian apa yang kita minta? Wa min qalbin la yakhsha. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang nggak pernah ikhlas, nggak khusyuk, baik di dalam sholat. Berat itu khusyuk, ya, berat sekali, ya. Maupun di dalam beramal, ya. Bahasa khusyuk, bahasa lain itu adalah ikhlas. Ya, beramal untuk ikhlas beramal itu berat, ya. Kemenak itu semboyannya apa? Ikhlas beramal ya. Tapi tikusnya paling banyak di situ. Ya. Semboyannya ikhlas beramal, lihat logonya ya. Ikhlas beramal. Ya, tapi tikusnya malah banyak di situ. Kenapa? Urus ini. Ya. Dulu era Pak Harto katanya di bawah meja. Wah, sekarang di atas meja. Ya. Sampai-sampai kalau perlu meja-mejanya dikasih kan gitu. Ya, jadi memang udah terang-terangan orang berbuat maksiat, ya, berbuat dosa. Ini yang harus kita takutkan, ya. Nah, wa min qalbin la yakhsha. Jangan sampai ini kita punya hati, ya, sholatnya susah khusyuknya, beramal susah ikhlasnya. Makanya minta kepada Allah agar kita dijaga, ya. Wa min nafsin la tasba. Dari hawa nafsu jiwa nih yang gak pernah merasa puas. Wah, ini juga bahaya. Itu tadi munculnya sekuler, ya, paham sekuler, paham liberal, paham pluralis. Kenapa? Karena orang sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Ilahahu hawa bahasa Qur'annya. Ya, mereka menjadikan ilah itu sembahan Tuhan. Hawa, apa itu hawa? Ya, hawa nafsunya, dirinya, akalnya. Ya. Sehingga apa? Jangan bawa agama lah, urusan bisnis. Ya, uang itu kan nggak ada matanya katanya. Ya, duit itu kan nggak ada matanya. Ya, udahlah kita bisnis yang penting menguntungkan lah. Nah, akhirnya begitu, campakkan agama. Masuk di birokrasi, jangan bawa agama dalam urusan birokrasi. Kenapa? Apa-apa duit, apa-apa pungli, apa-apa pelicin, ya kan? Dalam agama kan nggak boleh. Orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Ya. Jadi bukan satu pihak loh, dua-duanya yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Tapi lihat, ya mohon maaf, ya memang mungkin ada birokrasi yang masih bersih tapi sedikit, tapi birokrasi yang kotor ini banyak. Ya, apa-apa mesti kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kan gitu dalilnya akhirnya. Ya. Sesuatu yang mudah tapi dipersulit. Kenapa? Oh, ada maksud itu tadi. Pungli semacam, ya, suap, riswah. Kemudian apa lagi? Rasul mengajarkan kepada kita wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak terkabul. Kenapa doa kita nggak terkabul? Rasulullah kasih gambaran. Ada orang dari jauh lusuh, nampak lelah, capek, badannya penuh debu, ya. Dia punya hajat kepada Allah, dia menangis kepada Allah untuk hajatnya dikabulkan. Katakanlah dia lapar, dia haus, dalam kondisi seperti itu dari perjalanan jauh dia minta kepada Allah, ya Allah,
berikan hamba rezeki untuk bisa makan, berikan hamba rezeki untuk bisa minum. Apa kata Rasulullah? Ya, Allah tidak akan kabulkan. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya, sesuatu yang haram. Ini kita takut. Ya, nah, jadi nyambung nih, ilmu yang manfaat, ya, amal yang soleh, dengan rezeki, dengan harta kita yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum. Loh, jangan dikira itu nggak nyambung, nyambung. Jadi boleh jadi selama ini doa-doa kita nggak didengar oleh Allah. Kenapa? Ini di dalam darah kita ini ada zat yang haram. Ya. Unsur pembentuknya itu dari unsur yang haram. Ya. Minimal subhat. Ya, mungkin kita ngambil haknya orang, kita ambil punya tetangga, kita ambil punya kantor, macam-macam sumbernya. Ya. Ya, pernah ada kisah di pesantren itu, ya. Dulu kayak kita cerita, guru saya cerita. Ada satu keluarga, dia punya anak, ya, anaknya lucu. Ya, malah masih balita lah, yang mau di bawah 5 tahun, tapi ini anaknya lucu. Tapi yang sangat menjengkelkan orang tua apa? Setiap kali ada tamu, ini anak suguhan tamu berantakin. Kasih kopi, kasih teh, tumpahin. Ya. Ada toples di situ, terajak orang bilang gitu. Sampai-sampai bapak emaknya bingung, kenapa anak saya kok begini? Ada yang salah begini. Ya. Ngobrol lah sang suami sama istri. Mah, kenapa ya anak kita kayak gitu? Setiap kali ada tamu selalu bikin jengkel. Ya. Coba deh diingat-ingat, coba dipikir-pikir. Mungkin waktu mama hamil ada sesuatu yang salah. Ya. Pikir, diingat-ingat, perasaan juga. Ya ada tuh gaji biasa, dari uang gaji makan belanja kan. Oh, baru ingat istrinya nih, mungkin ini Pak. Ya, dia punya tetangga itu tetangga itu punya pohon anggur, gelayut batangnya, atau ngelayut, ya, ke sebelahnya, ya, nah ke halaman dia nih. Nah, ya kalau secara Islam kan sebetulnya boleh, ya dia makan, dia menjadi haknya kan sebetulnya. Tapi ternyata apa? Karena ini saking menjaga jangan sampai ada yang haram yang dia makan, ini si istri nggak ketahan udah ngidamnya. Melihat buah anggur itu yang gelayut di halamannya. Dia mikir, kalau saya minta saya malu, kalau saya petik bukan punya saya. Akhirnya dia mikir, masuk ke dalam, dia ambil jarum, nah, dia tusuk tuh buah anggur yang udah ranum, ya, tusuk, yang menempel tuh air anggur di jarum tuh dia jilat, saking kepengennya gitu. Bayangkan, ya cuma begitu saja. Apa kata suaminya? Nah ini nih, jangan-jangan karena ini. Itu padahal cuma air yang nempel di jarum, airnya anggur yang nempel di jarum. Dampaknya sama anak udah kayak gitu, pecicilan ini bocah, nakal, ya kan? Dan bisa jadi, kenapa? Karena itu zat yang haram, bisa saja. Sekalipun cuma setetes air yang nempel di jarum, ya, kalau pemiliknya nggak ridho, ya, pemiliknya nggak ikhlas, gimana? Iya, kalau pemiliknya udah ucap dulu, Bu, kalau pengen apa-apa, kalau pengen anggur udah petik aja. Kalau udah ngucap mungkin bismillah, insya Allah nggak jadi masalah. Ini sang pemilik belum ngucap, belum ngizinin, inisiatif, gua tusuk aja nih anggurnya, ya, jilat airnya. Ternyata dampaknya Masya Allah. Kalau sekarang yang kita makan bukan hanya tetesan air anggur, ya kan? Tuh, jadi nyambung, rezeki yang halal dan thayyibah, ya, dengan amal-amal kita, dengan perilaku kita, ya, dengan sifat sikap kita, ya. Dan bukan hanya di kita, anak-anak kita nanti, ya. Makanya mengerikan sebetulnya kalau sesuatu yang haram itu merasuk atau masuk ke dalam, ya, badan kita, jadi darah, jadi daging, ya. Alhamdulillah. Baik, ya, saya kira itu untuk poin, ya, ilmu yang manfaat, ya. Doanya tadi mohon dihafal, ya.
Karena apa? Karena jangan sampai nanti kita sombong kepada Allah, ya, nggak pernah meminta dari 4 perlindungan ini, ya. Jadi pada satu sisi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya. Pada sisi lain kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat dan ketiga aspek lain tadi. Ya, bahkan setiap hari kan kita diajarkan, ya. Mudah-mudahan sudah kita amalin. Apa doa pagi yang diajarkan Rasulullah? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Udah diamalin betul ini, ya. Mudah-mudahan udah kita amalkan, ya, dalam keseharian kita. Ya, kita usahakan dah sesibuk apapun kita ingat doa itu, ya. Minimal dalam sholat kita, dalam sujud kita, ya. Apa kita minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hamba meminta kepadamu ilmu yang manfaat. Minta ilmu dulu tuh pagi-pagi. Ya, bukan minta rezeki dulu, rezeki nomor 2. Ya, waris thayyiban baru nomor 2. Wa amalan mutaqabbala. Dengan ilmu yang manfaat, dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik, kita bisa beramal. Yang mana amal kita ini diterima oleh Allah. Kenapa amal kita diterima oleh Allah? Dasarnya ilmu. Ya, kenapa sedekah kita diterima oleh Allah? Dasarnya harta yang baik. Ya, rezeki yang halal. Tuh, baru mutaqabbala. Ya, minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 syarat ini enggak terpenuhi, enggak mungkin. Wa amalan mutaqabbala. Ya. Nah, enggak akan mungkin bahwa Allah akan menerima amal-amal kita. Ya. Niatnya udah salah, caranya udah salah. Ya, ilmunya salah. Kita pakai harta kita dari sumber yang nggak jelas, ya, berasal dari sumber yang tidak kami subhat, ya, dari sumber yang apalagi jelas-jelas sumbernya haram, ya, nggak akan bakal amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan dengan harta yang baik, ya, harta yang paling baik, ya. Nah, kalau kita mau lihat tuntunan agama kita, ya. Oh, ternyata konsep harta itu luas, ya, konsep harta itu luas, ya. Jadi tidak melulu harta itu fisik, ya, makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, bukan. Ternyata Rasulullah juga bilang bahwa harta yang baik itu adalah apa? Lisan yang selalu berzikir, itu harta itu, ya. Ada orang yang lidahnya keluh kalau menyebut nama Allah. Susah. Ya, susah untuk zikrullah. Ya. Susah untuk bersyukur. Susah untuk berterima kasih. Ya, itu tadi Fir'aun. Untuk menyebut nama Allah saja dia nggak mau menyebut nama Allah. Ya. Gimana kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita? Ya, makanya gunakan harta yang paling baik apa itu? Lisan yang selalu berzikir. Ya, ada al-maksurat pagi petang, ada wirdul latif, ya, ada bacaan-bacaan zikir yang bisa kita amalkan, ya, baik pagi petang maupun ba'da sholat, ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Al-Imran ayat 191. Jadi orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, dia mau berjalan, kiaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring, semuanya itu dalam kondisi itu dia ingat kepada Allah, berzikir, ya. Itu tadi ngelihat cacing, subhanallah, ya. Melihat gunung, masya Allah, ya. Melihat apa lagi, ya. Kalau kita kadang-kadang jangan terbalik, ya. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan itu sebenarnya masya Allah, ya, ya, sebenarnya melihat sesuatu yang baik supaya apa? Supaya Allah tambahkan, ya, supaya Allah tambahkan kepada kita kebaikan itu, ya. Allah tambahkan kepada kita keindahan itu, ya. Melihat laut, masya Allah. Melihat gunung, masya Allah, ya. Ngelihat perilaku anak kita yang menyenangkan, masya Allah, ya. Jangan terbalik. Jangan subhanallah. Kalau subhanallah melihat yang jelek harusnya, ya. Supaya apa? Supaya stop, ya. Ketika atau istighfar,
Ya, ini anak nakal, masya Allah. Ya nakal terus tuh bocah. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah supaya berkelanjutan. Hati-hati. Masya Allah itu maknanya bisa berkelanjutan. Wah, orang tua yang doain anaknya. Ya, anaknya pecicilan, anaknya nakal, masya Allah. Udah oleh Allah terus nakal terus tuh bocah. Ya, kalau perlu bilang apa? Subhanallah atau istighfar, astagfirullah. Itu yang benar. Ya. Jadi masya Allah itu bentuk takjub kita. Bentuk takjub kenapa Allah ciptakan begitu. Ya, ketika itu keindahan, ketika itu kebaikan, maka kita minta kepada Allah supaya kebaikan dan keindahan itu terus berlanjut setelah kita berzikir itu. Ya, ini anak mencuri, subhanallah, apa masya Allah, jadi maling terus tuh bocah begitu ya. Nah, jangan kebalik nih, mohon maaf nih orang tua ya. Nah, meletakkan kalimat masya Allah ya untuk melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang ajib ya, dengan harapan Allah terus berikan kesempatan kita untuk mendapatkan itu ya. Nah, tapi kalau sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, katakan subhanallah atau alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah, tapi ada kalimatnya ala kulli hal. Ala kulli hal itu artinya kita memasrahkan sesuatu kepada Allah. Mungkin kita nggak suka ya, tapi kita pasrahkan kepada Allah. Ini memang sudah kehendak Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita bahagia apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ya, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, ya Engkau dengan sempurna menciptakan semua kebaikan. Ya, begitu sempurna menghendaki kebaikan-kebaikan untuk kita. Begitu sempurna menggerakkan orang lain untuk berbuat baik sama kita. Tuh, bersyukur. Ya, supaya apa? Supaya terus kita mendapatkan kebaikan. Ya, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ada tetangga ngirimin sop, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Tetap kita ucapkan itu. Ya. Kalaupun mungkin ada tetangga yang membuat kita nggak senang, membuat kita marah, membuat kita kecewa, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, saya punya tetangga kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan memang disunahkannya begitu. Tetap alhamdulillah. Ya. Tuh, memang kan kadang-kadang berat kalau sesuatu yang tidak menyenangkan kita mengucap alhamdulillah itu kan berat. Ya, tapi disitulah ya kita diuji itu tadi, ujian. Ya, justru Rasulullah menganjurkan alhamdulillah ala kulli hal kalau itu adalah sesuatu yang membuat kita membuat kita kurang senang, ya. Baik. Jadi orang yang paling baik hartanya adalah orang yang lisannya basah. Ya, berzikir, hatinya selalu bersyukur. Kemudian punya pasangan hidup ya, suami istri yang mendukung. Untuk apa? Supaya kita terus bertambah iman dan takwa kita. Ya, lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau Khalifah Amirul Mukminin. Setelah wafat pamannya, beliau antarkan ke pemakaman. Sepulang dari pemakaman, beliau mau istirahat sejenak, saking capeknya. Ya, baru saja meletakkan kepalanya di bantal, ada anaknya. Wahai ayah, apa yang ayah lakukan? Anaknya masih remaja lah ya. Sebentar nak, ayah capek sekali, ayah mau istirahat. Wah, si anak ini bukan malah diam. Ayah tahu apa ayah jamin ayah nanti setelah ini ayah masih hidup. Oh. Bangun Umar bin Abdul Aziz, panggil sini nak. Dipeluk, dicium. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang menganugerahkan kepadaku anak yang mengingatkanku ya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada. Ya, punya anak yang menambah iman dan takwanya kepada Allah. Tuh. Ya, ada orang punya anak 5. Mohon maaf, durhaka semua kata Rasulullah, ini orang mandul sebetulnya.
Kalau persepsi kita orang mandul itu kan orang yang nggak punya anak. Rasul kan pernah tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahu kalian siapa orang yang mandul? Ya Rasulullah, orang mandul itu orang yang punya anak. Oh tidak, salah kan. Orang yang mandul itu orang yang anaknya banyak, tapi anaknya nggak ada satupun yang mendatangkan manfaat. Tuh, mau kita dibilang begitu, ya kan? Kan pasti kita nggak mau. Ya, mungkin kalau dalam konteks medis dia punya anak, dia nggak mandul. Tapi dalam konteks syariat, ya, dia punya anak 1, dia punya anak 5, tapi tidak ada manfaatnya nih anak, tidak mendatangkan manfaat, tidak menjadikan anaknya soleh, ya mandul kata Rasulullah. Tuh, ini yang kita nggak boleh terjadi sama keluarga kita. Ya. Jadi ada timbangan syariat, ada timbangan-timbangan yang lain. Sama tadi soal harta, kan mungkin ada timbangan bahwa harta itu dalam bentuk fisik, nah, tapi ternyata ada harta dalam bentuk yang lain. Ya. Jadi kita kadang-kadang ya ini karena gaya hidup materialis, ya, gaya hidup sekuler, sehingga kalau kita ngebayangin tentang harta, yaitu sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang kita bisa lihat. Ya. Padahal kan dalam agama kita harta itu bukan itu saja. Ada harta dalam bentuk yang lain, bahkan boleh jadi lebih berharga. Itu tadi, lisan yang selalu berzikir, ya, lidah yang selalu berzikir. Kemudian apa lagi? Hati yang selalu bersyukur, ya, dan keluarga, pasangan hidup, ya, suami istri lah katakanlah, ya, yang mana mereka justru menjadi asbab kita untuk bertambah iman dan takwa kita. Ya. Lihat Abdurrahman bin Auf. Beliau ini kaya luar biasa. Pada masa Rasulullah ada 4 orang sahabat yang kayaknya tajir melintir. Tajir melintir tahu? Maksudnya tajir melintir. Kayanya luar biasa. Yang pertama paling senior Abu Bakar Siddiq. Ya, karena ayahnya orang kaya. Ya. Abu Quhafah, kaya luar biasa. Bahkan nomor 1 di Madinah, baru kemudian Siti Khadijah, ya. Ada sahabat Utsman, ini juga orang kaya, ya. Dia sempat menyumbangkan 1000 ekor kuda, unta dan jumlah yang besar. Yang ketiga adalah Tolhah, ya, Tolhah bin Ubaidillah, ya. Dan yang keempat adalah Abdurrahman bin Auf. Ini beliau berempat ini, beliau paling sering nih kalau keluar rumah itu bawa kantong. Ya kalau dulu kan bukan kantong baju celana, bawa kantong itu, ya, kain. Jadi kemana-mana itu ketemu orang bagi. Ya, nah kalau sekarang kan jadi konten, jadi jualan, ya kan? Ya, mau bagi beras aja direkayasa begini, ya. Ya mungkin ada pelajaran sih, ya cuma itu tadi takutnya itu ya rusak, yang harusnya dia dapat pahala, tapi karena jadi konten, ya nggak ada pahala kita dapat. Itu dulu 4 sahabat orang kaya ini tanpa tedeng aling-aling, keluar bawa pundi-pundi duit nih, uang dinar dirham lagi, habis pulang besok lagi begitu, ya. Termasuk Abdurrahman bin Auf, ya, pengen banget dia itu miskin sebetulnya. Karena apa? Beliau takut dengan hartanya, ya. Sampai-sampai suatu ketika beliau dapat keuntungan 1 peti emas. Dia ngomong sama istrinya, wahai Dinda, gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, istri soleha, sudah kanda, bagi-bagi. Luar biasa kan? Kalau istri pelit, jangan umpetin. Ini justru istri beliau bagikan, habiskan. Habis 1 peti, datang lagi besok 2 peti. Pagi lagi, datang lagi. Tuh Abdurrahman bin Auf, ya kan? Saking pengen miskinnya dia beli itu kurma busuk seluruh Madinah. Saking pengennya miskin. Udah, mudah-mudahan dengan begini harta saya habis, saya beli dah, kasihan petani-petani. Udah, nggak apa-apa. Ya, kurma mereka jelek, busuk, ya biar saya yang beli supaya mereka nggak rugi. Disimpan di gudang, ada utusan dari Yaman, beli 3 kali lipat harganya. Padahal kurma busuk. Ya, buat obat atau buat pupuk. Nggak jadi miskin. Abdurrahman bin Auf. Ya, inilah sahabat, masya Allah, luar biasa. Ya, kalau di saya ini ya ada gitu yang saya kenal jamaah yang luar biasa juga. Jadi si tipikalnya seperti itu. Ketemu rogoh,
nih. Setiap kata tabung. Ya, udah senang banget itu security kompleknya itu. Security komplek rumahnya. Pokoknya apa? Setiap kali beliau mau datang, ngobrol dulu. Ya. Bukan hijau, bukan biru, Pak. Bung Karno Hatta. Soekarno Hatta yang keluar. Ya. Ini nggak mikir-mikir lagi. Sampai-sampai ada kawan itu, sini. Ambil segepok. Nggak ngitung lagi, Pak. Disamaratain. Tebalnya sama. Ini buat lo. Coba itu. Insya Allah. Apa jadi kasih? Makanan, sarung. Ya. Nggak mikir, Bu. Jamaah taklim. Udah semuanya dari saya. Konsumsinya, buat ustaznya, tempatnya, ditanggung semua. Dan itu nggak berhenti. Di sini ada, di sana ada. Itulah tipikal sahabat tadi, masya Allah. Ya, nggak miskin, maka malah justru yang ada bertambah. Kenapa? Oh, ternyata istrinya istri soleha. Istrinya justru menganjurkan, memotivasi. Coba kalau istrinya pelit, ya, jangan, mau begini jangan, mau begini jangan. Ya, akhirnya apa? Ya miskin, bisa saja. Mungkin bencana, musibah, cara Allah mengambil hartanya kan. Ya, tapi kalau kita sedekahkan, ya Allah ganti ya berlipat-lipat. Tuh, ya jadi orang yang hartanya baik, nah itu tadi ya punya pasangan hidup ya atau termasuk anak di sini ya yang semakin mengingatkan kita ya untuk menjadi orang yang baik, ya, pribadi yang baik, ya. Nah, dan yang harus kita sadari bahwa ini banyak dalilnya ya bahwa harta, anak, perhiasan, ya itu semuanya kan adalah fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian, cobaan, ya. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada harta, kepada keluarga justru membuat kita jauh dari Allah. Ya. Nah, jadi intinya halalan thayyibah ya menyangkut rezeki dan harta adalah salah satu dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, cuma mindset kita nih soal harta, soal rezeki lah ya. Nah, di situ ada 3 konsep tentang rezeki ya. Nah, ya konsep rezeki dalam Islam. Yang pertama bahwa Allah nggak pernah salah alamat. Ya Allah nggak pernah salah alamat kasih rezeki. Faktanya mana? Nah, itu tadi undur-undur. Ya. Oh, di jalan yang mundur aja bisa makan. Ya. Dalilnya Allah jamin setiap makhluk yang melata di muka bumi ini rezekinya Allah sudah jamin. Burung keluar pagi, pulang sudah kenyang perutnya, buat anaknya ada. Ya kan? Ikan di lautan, ya siklus makanannya memang begitu. Yang kecil dimakan yang besar, dan terus begitu. Dan nggak pernah habis. Ya, karena Allah sudah tentukan. Apalagi kita manusia. Ya, jadi rezeki itu dalam konsep agama kita, kalau kita udah mati baru selesai. Ya makanya mohon maaf, ini tanda. Jadi kalau ada keluarga, kerabat sakit, dia udah nggak mau makan, susah makan, udah. Itu di antara tanda bahwa Allah sudah mau tutup rezekinya. Ya, nah, saya menemukan 2 kasus terakhir ini ya begitu. Ketika memang sudah susah makan, ya nggak lama meninggal. Mau dipaksa bagaimanapun, ya mau suapin, mau sudah. Kenapa? Allah sudah cukupkan, udah rezekinya selesai. Ya, hingga akhirnya apa? Ya, hembuskan nafasnya. Ya, itu tandanya. Ya, jadi tutup. Ya, jadi rezeki kita selesai kalau Allah sudah mau akan cabut nyawa kita. Kemudian yang kedua, semua makhluk yang berakal Allah sudah jamin. Ya, Allah sudah jamin rezekinya. Ya. Kemudian yang ketiga, hakikat rezeki kita adalah apa? Apa yang sudah kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu sedekahkan. Tuh rezeki kita tuh. Yang di bank, deposito, tabungan, investasi, batangan emas, ya, di loker bank atau simpan di rumah, ya, barang-barang berharga kita simpan di rumah, celengan, itu belum tentu jadi rezeki kita. Bodoh ini. Kenapa? Karena boleh jadi suatu saat Allah akan ambil, pencuri, bakaran, banknya kolaps, ya,
bisa saja bank kolaps, investasi bodong. Ya, kita tergiur dengan keuntungan 50% dalam waktu 5 bulan misalnya. Kita jor-joran investasi, katanya bodong, ditipu. Mau gimana? Ya, belum tentu jadi rezeki kita. Nah, rezeki kita itu yang mana? Nih yang kita pakai. Ini rezeki udah. Ya, kita nggak tahu yang di rumah, yang di lemari, yang mewah, yang mahal. Ya kan? Itu tadi bisa hilang, bisa kebakaran, kapanpun Allah mau ambil. Ya. Yang sudah kita makan tadi, yang sudah kita minum, ya sudah mengalir, diolah di lambung, jadi darah, jadi oksigen, ya, mengalir ke seluruh tubuh supaya kita ini bisa bergerak, bisa hidup, ya, selesai. Yang jadi kotoran selesai, ya. Tapi ingat, ada yang sangat berharga yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Tuh, makanya punya harta itu bawa mati, ya. Bagaimana caranya bawa mati harta? Titipkan kepada yatim, titipkan kepada panti asuhan, titipkan kepada masjid, santren, ya, titipkan kepada siapa nih? Saudara-saudara kita, kerabat kita yang kesusahan, titipkan. Nanti di akhirat minta kepada Allah, ambil. Nah, ada kan pengusaha ayam di mana tuh? Malang atau di Jombang tuh? Bikin masjid yang besar. Iya, karena dia punya prinsip, ya harta saya bawa mati, makanya saya bikin masjid. Nah, ya, saya sedekahin ini. Kenapa? Saya pengen nanti harta saya bawa mati. Ya, saya titipkan kepada mereka. Nanti setelah saya mati, saya minta di hadapan Allah. Ya, harta yang saya titipkan itu. Tuh, harta yang berkah, harta yang manfaat. Ya, konsep rezeki 3 itu tadi ya. Jadi jangan salah tuh. Ya. Jadi bukan berarti yang kita simpan, deposito segala macam itu adalah rezeki kita, belum tentu. Ya, mohon maaf, kita mau nyuap saja nih, piring, sendok, baru mau nyuap belum tentu jadi rezeki kita. Ya kan? Kan banyak film-film itu di penjara, ya kehidupan para napi gitu ya. Ketika mereka bawa marah begini, ditendang, dipukul, berantakan makanannya. Dalam kehidupan kita juga banyak begitu. Ya, sudah mau masuk ke mulut kita, ada yang tepak dari belakang, jatuh, ya nggak bisa kita makan lagi. Tuh, belum rezeki kita, itu udah mau berapa senti ke mulut coba. Ya, bahkan yang sudah masuk ke perut pun, ya ke kerongkongan, bisa jadi bukan rezeki kita kan? Ya, bisa saja kita muntahkan, kita sakit, perut mual, sakit mah, ya nggak nyaman perut, ya. Jangankan masuk ke lambung, di kerongkongan saja udah mual, itu datang, kita keluarkan lagi. Saripati makanannya belum diserap oleh lambung, dinding-dinding lambung, kan begitu. Ya belum jadi rezeki kita. Tuh. Ya, baik, ya kiranya itu ya poin-poin penting. Ya, memang kalau diulas semuanya tidak cukup waktu kita, ya, tapi kita yakin bahwa orang yang bahagia, keluarga yang bahagia, ya, di antara komponennya itu adalah ilmu yang manfaat, ya, harta yang baik, ya, rezeki yang halalan thayyibah. Ya. Kalau unsurnya sebetulnya banyak, ya. Kalau menurut Ibnu Abbas itu ada 7 poin, ya. Termasuk lingkungan yang baik, ya, tetangga yang baik, istri solehah, anak yang solehah. Nah, termasuk di dalamnya adalah apa? Tafaqquh fiddin tadi, ya. Orang bahagia itu adalah ketika dia masih punya kesempatan untuk terus memperdalam agamanya. Ya, kalau udah malas ngaji, malas sedekah, nggak mau ngumpul dengan orang soleh, nah selesai sudah hidupnya. Ya, sempit dunianya. Ya, kenapa? Ya, karena terbuka peluang-peluang kebaikan. Ya, dia disibukkan dengan dirinya, disibukkan dengan urusannya, disibukkan dengan pikirannya. Ya, kalau itu terjadi, ya sudah, ya, bisa jadi kita mengalami kondisi fucur. Fucur itu kondisi lemah iman. Ya, tapi ketika kita mau kumpul kayak gini, insya Allah kita dicas lagi, kita punya iman. Ya, ibarat baterai udah tinggal 5%, kita colokin lagi stop kontaknya, nambah lagi. Ya. Baik, kiranya itu ya sudah masuk waktu zuhur. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan jadi motivasi buat kita bersama. Ya, yuk sama-sama kita raih kebahagiaan hidup, ya, bukan hanya untuk diri kita,
untuk keluarga kita, keluarga besar kita, ya, dan juga bagaimana ilmu harta ini menjadi manfaat juga buat orang banyak, ya. Khairukum anfa'ukum linnas. Jangan apa supaya kita manfaat? Ya, diantaranya dua, ilmu dan harta tadi. Ya, makanya kita nggak boleh kikir, nggak boleh pelit soal ilmu dan harta. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, belum ditutup, mau yang nanya boleh, silakan. Mas Rian mungkin, Pak Wanto, Masnya, monggo. Nanti sambil Iya, sambil ngobrol ya. Baik, sekira itu ya, masuk zuhur kita ke masjid. Insyaallah kita tutup dengan hamdalah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.